Semuanya hampir 2000-an hektar. Hampir 2000 hektar ini. Kalau kita sekarang ada di Sungai Jeruju. Nah, lahan sebegitu banyaknya luasnya ini, Bolo. Ini ditanami padi dengan sistem tabela. Kalau misalkan mau ditanam jagung ini juga bisa. Perairan lancar, diambil dari kanal di sebelah itu. Itu ada kanal. Sekarang musim kemarau, namun untuk perairan nggak ada keringnya ini. Nah, mari kita ngobrol-ngobrol langsung bersama Bapak Heri selaku pelaksana untuk pembangunan, proses pembangunan lahan yang ada di Jeruju ini. Nah, ini belum. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang juga. Saudara-saudara yang mau berjuang di hutan, monggo ke sini semua. Di sini banyak lahan luas yang belum digarap. Nah, itu. Monggo disimak dulu. Monggo Pak, bisa di Sampai jelas kita intinya daripada susah-susah di luar sana cari kerjaan, sana kemarin sana kesini enak kesini aja bergabung dengan kami jadi petani aja. Bukannya petani nggak bisa sukses, kalau luas lahannya insya Allah petani juga bisa sukses. Nah ini mas, kan harus diumbruk nih sampai terus kono yang mau sing dicetak untuk satu kapling 4 hektar tadi kan. Iya. Jadi di pihak bayar separuh nanti hasilnya bisa bayar dari hasil ini. Oke, Bolo, ini saya pertegas kembali di depan kita ini ya. Tuh. Itu lahan seluas berapa Pak? Kalau yang rencana ini semuanya hampir 2000-an hektar. Hampir 2000 hektar ini. Nah, ini ada program untuk cetak sawah pribadi dengan cara bisa cash ya Pak ya. Bisa cash malah senang kalau bisa juga dengan cara bayar separuh. Bayar. Nanti sisanya dicicil waktu hasil panen. Dari sini. Nah, hasil dari panen ini. Nah, ini bisa Pak. Kalau lahan baru biasanya itu susah Pak kalau ditanamin. Oh, kita enggak, kita langsung Pak. Kita pokoknya bulan 10 ini, bulan 10 sampai 11 ini kita usahakan tabur bersama, tabur bareng pas musim rendengan. Insya Allah 4 bulan kemudian sudah berhasil. Nah, ini kan lahan baru Pak. Oh, terus ini kan lahan yang sudah pernah panen Pak? Ya, udah pernah panen. Ini udah panen sekali kemarin dari tabur di bulan 2 kemarin. Nah, itu contohnya Bolo. Jadi bisa dibuktikan bareng, bisa dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh Bapak Heri bahwa di kanan kita ini ada lahan baru buka sekitar 7 bulan yang lalu. Ya. Lahan baru dibuka blokaran. Ya. Nah, itu lahan langsung ditanemin dan enggak ini Pak ya, enggak resiko ya? Enggak ada. Langsung panen berapa ton Pak? Kemarin 1 hektarnya. Kalau hektar masih karena awalan bisa 3 ton masih tembus 3 ton. 3 ton. Luar biasa Bolo. Lahan baru loh ya, jangan disamakan sama di Jawa, ya, di Lampung. Kalau di Jawa, di Lampung, di Bengkulu itu mungkin 1 hektar bisa tembus 10 ton atau mungkin lebih 8 ton, 7 ton ya udah bagus sekali. Kalau jangan disamakan. Kalau lahan baru ini 3 ton. Ya, tapi kalau 3 ton nanamnya 10 hektar Pak. Nah, ya Pak udah 30 ton. Nah, 30 ton. Harganya fantastis sekarang padi Pak. Ya, kemarin di sini kita diambil dengan harga 6.500. Wow. 6.500. Kemarin tembus di rendemen 52 enggak salah. Kabar-kabar dari yang pembeli tempat kami itu. Untuk rendemen beras atau rendemen beras Pak? Ya, oh, beras ya. Ya, dia kan beli padi basah. Jadiin beras kayak gitu kan. Nah, kalau rendemen itu biasanya tergantung di jenis varietas. Iya, betul juga. Bisa kalau mau cari yang rendemen bagus silakan pilih apa aja boleh. Yang penting kalau untuk petani intinya begitu dibabat dapat sekian ton, ya, dikali uangnya lah itu hasil untuk jenengan. Nah, seperti itu contoh pekerjaan yang kita dari hutan kita robohin baru kita sket pakai eksa, harus pakai eksa sket, kita semprot gramason lagi baru di rapator akhirnya jadi hamparan kayak itu nanti. Jadi nanti ketika kita sudah siap, misalkan ini saya minat mau garap di sini Pak, ya, ini lahan sudah jadi 100% jadi sudah 100%, tinggal nanam, tinggal nabur. Kanal sudah ada. Air bersih ya? Ada. Air sudah siap. Airnya nggak asam ya Pak? Nggak asam. Terus apa lagi ya untuk hasil panen? Nah, hasil panen siap. Kalau nggak ada yang
kalau nggak punya penjualan sendiri, kami juga siap untuk mengambil hasilnya, siap mengorderkan arah kemana mau dijualnya bisa. Terus lanjut lagi ke akses Pak. Aksesnya untuk sementara ini pakai ponton, pakai air. Akses air dulu. Ya, melalui ponton ya Pak ya. Klotok. Kapasitas 10 ton ya Pak. Kapasitas bisa 30 ton, 50 ton bisa masuk semua. Berarti sekelas Fuso ya Pak. Ya. Nah, sekelas Fuso atau tronton kalau mobil ini. Nah ini Bolo, jadi sebelah sana ini sebenarnya sudah dibuka ini ya, ini ketutup sama rumput yang sudah di herbi ini sudah kering. Ini sebelah sana, nah kelihatan nggak ya? Ini drone-nya ketinggalan di camp tadi sayangnya. Campnya Pak Heri. Untuk channel ini belum punya drone Bolo. Dibantu subscribe-nya supaya berkembang, supaya bisa beli drone. Nah, Bolo bisa memberikan informasi-informasi seputar pertanian, seputar usaha, kreativitas di Indonesia. Ini musim kemarau Bolo, tapi rumput-rumput di sini masih hijau. Nah, rumput hijau. Ini kan gramason. Nah, itu berarti gramason Bolo. Baru dirobohin pakai. Nah itu sudah nggak ada gundukan lagi, rata. Begitu diisi airnya menggenangnya rata ya Pak. Iya. Jadi nggak ada ceritanya kok ada yang bagian air, ada yang enggak. Buangnya pun gampang. Isi airnya yuk gampang, diambil dari kanal sebelah. Ini insinyurnya sobat Pak, kok mau wening men Pak? Kami bareng-bareng lah petani. Makanya kalau di sini nanti sengketanya tuh 4 sekapling 4 hektar untuk orang-orang yang awalan. Karena dengan 4 hektar insya Allah nggak mengurangi hasil, bisa juga untuk menyimpan nantinya ya kan. Ya. Yang dari pemerintah dulu kita dimodali cuma 2 hektar kan, yang terakomodasi itu kan. Kalau kita ini bikin 4 hektar supaya kita bisa ikut hidup layak lah. Iya Pak. Sebagai petani pun nggak petani itu sorot terus, enggak. Di sini juga kan tani sekarang kan tani udah maju lah, udah modern ya Pak. Udah modern, udah pakai alat semua. Nah ini Bolo kalau mau garap lahan di sini untuk jumlah yang luas, nah ini nggak pusing mau cari pekerja, sudah terhandle oleh tim Bapak Heri. Iya betul. Nah timnya apa aja? Ya ada tim tenaga manusia dan tim teknologi. Di situ ada drone. Ayo Pak ya. Ada drone untuk hambur padi, pupuk, herbisida, perawatan insektisida. Terus untuk olah lahan ada jonder, ada rapator, ada ekskavator, komplit udah. Wis toh, nggak bakal rugi untuk investasi lari ke tanah. Nah betul sekali. Dan ini ngomong-ngomong, kita sudah jalan berapa kilo ini Pak? Wow, ini sudah dari pondok tadi sudah ada 3 kilo Pak. Kita ini jalan lumayan menggah-menggah karena saya ini baru untuk di sini, mungkin ya agak ini jempolnya agak linu-linu, tapi kalau untuk Bapak Heri sudah biasa ini kayaknya. Dari kecil jadi orang tani ya. Nah, tuh Bolo, Masya Allah ini untuk bolo-boloku yang mungkin untuk slow living, untuk bapak-bapak yang pensiunan atau mau cari sensasi baru, mau cari suasana baru. Di sini masih asri sekali ya. Untuk bapak-bapak yang mau slow living, yang pensiun, bapak pensiunan. Nah ini bisa investasikan di daerah ini, bisa ditinggali, dimukimi, jadi tempat tinggal juga bisa. Nah, untuk akses gampang ini, dekat dengan kota mana Pak ini? Kalau kotanya sih masih jauh, cuma ya nggak lama lagi tembus jalan darat lah. Ada jalan daratnya ini. Jadi setelah dirobohin tadi Pak, di Rapato kayak gini kan. Nah kan luas kan, nggak ada gundukan lagi.